Terus kita ini disuruh beradab di kota Tarim ya, karena anjingnya aja mulia. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Wah, kelihatan kayak rendah banget kita ya di mata mereka. Sampai sama anjingnya aja kita harus jaga adab. Gila. Kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Waduh. Neng jeding doa terima. Wih. Neng jeding, jeding itu WC, tempat orang juga bercahaya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan mereaksi beberapa video-video kurofat dari orang-orang berketurunan Ba'alawi. Ya, katakan saja oknum lah ya, walaupun oknumnya terlalu banyak ya, tetap kita katakan aja itu oknum lah ya. Sebenarnya bukan masalah keturunan Ba'alawinya ya, mau keturunan siapapun ya, kalau nyebarin kurofat ya harus kita bantah teman-teman, karena merusak agama Islam. Oke, langsung aja kita ke video yang pertama. Ini ada seorang oknum Ba'alawi yang mengatakan anjing di kota Tarim pun mulia ya. Saking mulianya kota Tarim, anjingnya aja mulia dan diberikan cahaya oleh Allah, diberikan nurnya Allah. Anjing-anjing di kota Tarim itu diberikan nurnya Allah. Ya Allah, sampai segitunya ya mau membangga-banggakan Tarim, sampai ya membawa-bawa Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu videonya. Dulu di Tarim itu dikatakan, di kota Tarim itu dikatakan bahwasannya ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, nggak ada yang punya wudhu. Oh, jadi awalnya ada seorang wali di Tarim diberikan ilham atau diberikan cahaya Allah lah kepada dirinya. Tetapi dia mau memberikan cahaya itu kepada anaknya, tapi anak-anaknya nggak ada yang punya wudhu. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing ini subhanallah setiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Duduk, duduk. Anjing ini jalan. Jadi bos pak. Ada satu orang soleh ngelihat ini anjing kok aneh-aneh. Dia duduk, yang lain di belakangnya ada pasukannya. Anjing ini jalan, yang lain ikut. Dilihat di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Ada nur Allah di dalam diri anjing itu katanya. Diambil sama orang soleh itu nurnya, kemudian anjing-anjing yang lain itu nggak jadi ikut. Kemudian dilihat siapa yang ngasih anjing ini. Jadi nyaman dari soleh pak, tahu pak. Akhirnya apa? Didatangi orang soleh itu mengatakan, Balia Syekh, kenapa antum cahaya ini antum kasihkan ke anjing? Kenapa nggak antum kasihkan ke ke keluarga antum, anak-anaknya antum? Dia mengatakan, pada waktu itu aku sedang berzikir antara maghrib dan isya, anak-anakku nggak ada yang punya wudhu, nggak pantas diberikan kepada orang yang nggak punya wudhu, sehingga aku berikan kepada hamba Allah yang satu ini, diberikan kepada anjing. Makanya di kota Tarim itu dikatakan bahwasanya ta'adab fit Tarim hatta ma'akila biha. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Kenapa? Karena anjing-anjing yang ada di kota Tarim mereka pernah dipandang oleh mata orang-orang soleh. Jadi kita nih orang-orang Indonesia nih ya, kalau berangkat ke Tarim yang punya adab kamu, karena di kota Tarim itu anjing-anjingnya juga mulia, dapat nurnya Allah, ditatap wali-walinya Allah di sana. Jadi ceritanya berawal dari seorang wali yang ada di Tarim, itu diberikan cahaya Allah kepada dirinya. Nah, wali ini mau memberikan cahaya itu kepada anak-anaknya, tapi anak-anaknya nggak ada yang punya wudhu. Akhirnya kasih aja ke anjing. Itu kan anak-anaknya nggak punya wudhu, berarti hadas kecil ya, najis kecil lah. Makanya nggak pantas katanya menerima cahaya Allah itu, nurnya Allah itu. Terus kasih aja ke anjing. Lah logikanya gimana? Bukannya anjing dalam agama Islam itu justru dikatakan najisnya najis besar, liurnya itu kan teman-teman. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu disebutkan bahwa malaikat itu tidak akan mau masuk ke rumah yang ada anjingnya. Dari situ aja udah janggal teman-teman. Anaknya nggak mau dikasih nurnya Allah, nggak bisa dikasih nurnya Allah karena berhadas kecil, bernajis kecil, nggak punya wudhu. Sedangkan anjing itu kan liurnya najis besar. Bahkan malaikat nggak mau masuk ke sebuah rumah yang ada anjingnya, tapi malah bisa dikasih. Dari situ aja udah janggal ya. Namanya juga ceritanya ini dongeng ya, dongeng. Astagfirullahaladzim, hanya ingin membangga-banggakan Tarim sampai bikin dongeng yang membawa-bawa Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini disuruh beradab di kota Tarim ya, karena anjingnya aja mulia. Yang punya akhlak, yang punya adab kamu di kota Tarim, walaupun dengan anjing-anjing yang ada di kota Tarim. Wah, kelihatan kayak rendah banget kita ya di mata mereka. Sampai sama anjingnya aja kita harus jaga adab. Gila.
lah, astagfirullahaladzim, sampai keucap juga. Astagfirullah, jangan ditiru guys ya, nggak boleh lah anjing-anjingkan seperti itu ya. Tapi gimana dong, dia nganggap kita lebih rendah dari anjing, ya kan? Ya sudahlah, ya istighfar aja. Masih dengan orang yang sama guys ya, maaf Pak ya, ini masih dengan orang yang sama, Bapak yang bercerita kurofat ini, maaf banget nggak ada kebencian dengan Bapak, ini murni Pak. Kita ingin meluruskan kurofat, dan memang kurofatnya tuh wow, di luar Nurul. nggak mikir-mikir sih kalau bikin kurofat tuh, benar-benar jauh sekali di luar Nurul. Ini kita lihat lagi nih videonya ya. Tarim ini istimewa. Oke. Sampai dikatakan kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Waduh. Neng jeding doa terima. Wih. Neng jeding, jeding itu WC lah ya kalau kata orang Jawa Timur ya. Biasanya orang-orang Jawa Timur tuh kan nyebut jeding itu WC teman-teman. Nah di Tarim itu, saking mulianya kota Tarim, berdoa di WC-nya itu dikabulkan ya. Wow, anjingnya aja mulia, bahkan tai-nya juga mulia guys. Innalillah. Ini waduh, kita simak lanjutan videonya. Dari hebatnya kota Tarim. Dari hebatnya kota Tarim. Sampai kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Kotanya dikatakan cahaya. Tarim Maudiul Anwar. Kota Tarim itu kotanya cahaya. Woi. Dauriha wal aktor. Jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Wih. Jadi anjingnya Allah kasih cahaya, jedingnya Allah kasih cahaya. Orang berdoa di jeding di Tarim itu, di WC di Tarim itu dikabulkan. Gunung-gunungnya bercahaya, jalan-jalannya bercahaya. Woi, hebat banget sana ya. Tempat orang juga bercahaya guys. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Oh, sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Oh, ente kenapa nggak tinggal di sana Pak? Katanya berebut di sana. Ingin berada di kota Tarim. Sampai dikatakan Yaret fi haddar. Ini pentingnya kota Tarim. Pentingnya kota Tarim. Ya udahlah Pak, pulang aja ke kota Tarim itu kan. Wah, semuanya bercahaya, anjingnya diberikan nurnya Allah gitu ya. Terus jalannya, jedingnya, wah Masya Allah. Ya dari tadi sebenarnya saya sakit hati ya dengerin cerita-ceritanya ya. Kita itu dianggap ya lebih rendah dari anjing. Kita harus beradab loh sama anjing mereka. Itu kalau saya tanggapi serius, saya nggak bisa ngomong. Kalau emosi itu susah ngomong, makanya dari tadi saya ketawa-ketawa. Tetapi dalam hati saya sebenarnya ya sakit banget ya dengerin cerita mereka yang seperti itu. Dan nggak perlu juga kita tanggapi secara serius lah mengenai perkataannya. Wah, doa di WC, di jeding Tarim itu pun dikabulkan. Karena itu pelajaran madrasah ibtidaiyah, setara pelajaran anak-anak SD lah. Kita udah dikasih tahu bahwa berdoa di WC itu nggak boleh, nyebut-nyebut nama Allah di WC itu nggak boleh, teman-teman. Itu nggak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi beda kalau di Tarim, boleh itu ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.